Dan kami sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Z. Sony Libing. Kita akan kembali membahas terkait dengan pemerintah Provinsi NTT yang menjamin para wisatawan yang berwisata ke Labuan Bajo aman begitu ya. Halo Pak Z. Ya, selamat pagi. Mohon maaf Pak Z, sambungan teleponnya terputus tadi Pak Z. Ya, Pak Z bisa disambung lagi, dilanjutkan lagi bagaimana tanggapan dari pemerintah Provinsi NTT terkait dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para beberapa pelaku wisata di Labuan Bajo gitu Pak Z. Begini, pemerintah menyayangkan jika itu terjadi, Ya. karena pariwisata itu sangat rentan dengan cara-cara seperti itu. Dan itu nanti merugikan kita semua, merugikan masyarakat banyak. Ya. Kalau misalnya sekelompok masyarakat tidak setuju dengan sebuah kebijakan, yang dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, lakukan demonstrasi. Tapi jangan melakukan boykot, karena itu merugikan seluruh masyarakat di Labuan Bajo. Itu. Oke, jadi efeknya bisa. Pemerintah mengimbau supaya jangan lakukan itu, lakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Oke. Tidak harus dengan cara-cara boykot itu. Oke, baik. Karena itu tindakan yang akhirnya membunuh diri kita semua. Pariwisata akhirnya kolek, jadi bisa jalan antara cara-cara itu. Oke, baik. Pak Zaid, ini artinya apakah pemerintah Provinsi NTT memastikan begitu bahwa para wisatawan yang akan berwisata ke Labuan Bajo aman begitu Pak Zaid? Kami sangat yakin aman dan nyaman, karena itu kami mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Pemerintah, ini negara hukum, dan destinasi wisata di Labuan Bajo adalah destinasi wisata super prioritas. Karena itu dia menjadi objek atau fasilitas negara. Itu sebabnya pemerintah akan menjamin keamanan dan keamanannya bagi wisatawan. Jika ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi, maka sesungguhnya itulah perbuatan melanggar hukum dan tentu akan berhadapan dengan hukum. Tetapi pemerintah berkeyakinan bahwa pemerintah mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga wisatawan dapat berkunjung di sana, dan mengharapkan agar tidak terjadi mogok di Labuan Bajo. Misalnya seluruh kapal, hotel, restoran, angkutan wisata, guide dan segala macam. Mari kita berpikir lebih panjang lagi soal bagaimana membangun pariwisata di Labuan Bajo. Ya. Baik, Pak Azed nih, bagaimana pemerintah memastikan jika wisata sepanjang bulan Agustus ini aman, kemudian nyaman, sedangkan mogok ini dilakukan untuk pelayanan wisata baik travel agent, kemudian hotel, restoran, mobil, travel, kapal wisata dan lain-lain begitu Pak Azed? Begini, saya percaya bahwa tentu ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan itu, tapi masih banyak orang atau masyarakat Labuan Bajo yang tidak mengingini seperti itu, sehingga bisa jadi yang tidak menyetujui ya silakan, tetapi yang menyetujui tetap kami kawal untuk pemerintah tetap menjaganya sehingga aktivitas pariwisata harus tetap berjalan. Oke, baik. Kemudian dari Gubernur NTT sendiri bagaimana arahannya Pak Azed? Begini, pemerintah provinsi dengan visi besar, dua visi besar, yaitu konservasi, kelestarian, komodo dan ekosistemnya ke depan, serta kedua adalah visi sustainable tourism, yaitu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Maka tentu saja pemerintah provinsi, Bapak Gubernur dan juga arahan dari Bapak Presiden ini tetap berjalan. Oke, dan untuk para pelaku wisata yang memang tidak ikut aksi ini dijamin begitu keamanan untuk mereka tetap melakukan usaha wisatanya ya? Ini negara hukum, jadi tentu hukumlah yang berbicara di negara ini. Tidak bisa kita mengambil tindakan sendiri. Negara ini ada perangkat hukum yang mengaturnya itu. Baik, Pak Azed, terakhir himbauan untuk masyarakat dan pelaku wisata di Labuan Bajo, Pak Azed, silakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan tempat yang indah, komodo, binatang raksasa yang masih tersisa di dunia ini ada di tempat kita. Kita punya keindahan alam budaya dan kuliner yang luar biasa, minat khususnya luar biasa. Karena itu kita perlu menjaganya dengan baik, melestarikan dengan baik. Kita tidak boleh memikirkan hanya kepentingan hari ini, tapi kepentingan masa depan anak cucu kita. Biarlah mereka menikmati
seperti yang kita nikmati hari ini. Kita tidak boleh membiarkan begitu jikalau misalnya alam kita rusak. Maka tentu saja kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita. Karena itu saya mengimbau kita semua untuk menjaganya, melestarikannya, agar ini tetap abadi sampai kapanpun. Dan meminta kepada seluruh wisatawan di dunia, Indonesia dan di mana saja, untuk datang dan berkunjung ke Labuan Bajo. Pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan pariwisata di Labuan Bajo. Baik. Pak Azet, terima kasih waktunya bersama RRI pagi ini. Pak Azet, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Dan terima kasih. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Z Sony Libing yang sudah menyampaikan tadi bahwa pemerintah menjamin keamanan para wisatawan, kemudian juga pelaku-pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo.